Ini kelas A sama kelas C ya? Iya, Ibu. Kita akan masuk ke materi screening. Yang untuk yang pertama kita akan menyelesaikan dua materi sekaligus. Yang pertama adalah terkait dengan penggolongan senyawa aromatik. Terus kemudian yang kedua adalah terkait dengan screening biokimia dari senyawa. Nah, ini adalah terkait dengan penggolongan senyawa aromatik. Nih, apakah sudah muncul? Ya. Sudah, Ibu. Udah, Oke, Ibu. ya kita lanjutkan ya materinya. Ini adalah terkait dengan penggolongan senyawa aromatik. Di mana di sini senyawa aromatik di sini itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah senyawa fenol sederhana, di mana dia itu masuk golongan polifenol, termasuk juga senyawa tannin. Terus kemudian ada benzoquinol, kemudian ada naftoquinol, ada fenilpropan, ada lignin, kemudian ada kumarin, isokumarin, geranokumarin, dan lignin. Ini adalah beberapa contoh golongan dari senyawa aromatik. Asam fenolat, kita mengenal asam fenolat itu merupakan satu jenis dari golongan senyawa aromatik, di mana di sini dibagi menjadi dua jenis. Ada yang merupakan dia adalah derivat dari asam benzoat dan juga dia ada uh, derivat dari asam sinamid. Nah, hydroxybenzoic acid's content of edible plants generally very low, with the exception of certain red fruit, black radish, and onions, which can have concentration of several milligrams per kilogram fresh weight. Jadi di sini asam hidroksibenzoat itu biasanya di dalam tanaman itu jumlahnya sangat kecil gitu ya, kecuali pada beberapa buah yang merupakan golongan dari red fruit gitu ya, buah yang berwarna merah, terus kemudian ada black radish itu, terus kemudian ada dari golongan bawang-bawang onions yang bisa mencapai konsentrasi hingga 10 miligram per kilogram dari fresh weight. Jadi cukup besar jumlah ini, 10 miligram per kilogram berat basah itu adalah jumlah yang relatif sangat besar. Relative this hydroxybenzoic acid, both free and esterified, are found in only few plants, even by human, have not been extensively studied, are not currently considered to be a great nutritional interest. Jadi, meskipun di sini asam hidroksibenzoat itu banyak ditemukan pada makanan yang dimakan oleh manusia gitu, baik dalam bentuk bebas ataupun dalam teresterifikasi itu, tapi masih belum menjadi salah satu golongan senyawa yang dia itu banyak dikenal atau banyak diteliti oleh manusia. Jadi are not strongly considered to be a great nutritional interest. Jadi masih belum diperhatikan. Dihydroxycyclic acid itu more common than hydroxybenzoic acid and consists chiefly para pemarik kafein, ferulic, and cinnamic acid. Jadi mereka lebih banyak hidroksisinamid, asam hidroksisinamid itu lebih banyak ditemukan dia dalam bentuk asam parafumara, asam kafeat, ferulat, dan asam sinamid gitu ya. Yang dia itu sangat jarang sekali ditemukan dalam bentuk yang bebas kecuali pada proses food. Proses food itu biasanya yang makanan-makanan yang sudah diolah gitu ya, undergone freezing, sterilization, atau fermentation, yang dia sudah dibekukan atau sudah disterilisasi atau sudah difermentasi. The bulk forms as glycosylated derivative are resistant of winning chemic acid and tartaric acid. Nah, ini yang banyak ditemukan dalam bentuk terglikosilasi
atau dia dalam bentuk ikat dan esternya asam quinat, terus kemudian asekimat dan juga tartar. Di sini asam kafein ataupun asam quinat itu bisa dikombinasikan dengan asam klorogenat yang ditemukan pada berbagai macam jenis tanaman yang memiliki konsentrasi yang cukup tinggi, misalkan pada kopi, gitu ya. Jadi di sini single cup kopi, baik whole blend 70 sampai 350 mg asam klorogenat. The types of fruit having highest content, jadi beberapa jenis makanan, beberapa jenis buah yang dia mengandung highest content ya, di antaranya itu ada blueberry, ada kiwi, plum, cherries, apples, itu mengandung 0,5 sampai 2 gram asam hidroksisinamat per kilogram berat 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 basahnya. Sedangkan kalau untuk asam kafein, baik itu dalam bentuk free atau teresterifikasi, is generally the most abundant phenolic acid and represent between 75% sampai 100% of the total hydroxycinamic acid content of most food. Jadi justru kalau asam kafein itu baik dalam itu bentuk bebas ataupun teresterifikasi, itu jumlahnya melimpah pada buah-buahan, dia hampir menguasai ya semua dari golongan asam hidroksisinamat. Nah, ini asam hidroksisinamat sendiri itu banyak ditemukan pada all parts of fruit. Jadi banyak ditemukan pada seluruh bagian dari buah, although the highest concentration are seen in the outer part of ripe fruits, gitu. Justru malah banyak ditemukan pada outer parts of ripe fruit. Jadi di bagian kulitnya gitu ya. Concentration generally decrease during the course of ripening, ya, karena pematangan gitu ya. Konsentrasinya justru malah menurun karena adanya pematangan, tetapi jumlah secara kuantitatifnya itu justru meningkat karena adanya peningkatan ukuran dari si buah tersebut. Jadi karena ukurannya semakin membesar, maka semakin bagian itu juga mengandung asam hidroksisinamat. Jadi secara kuantitatif itu secara konsentrasi itu asam ferulat itu. Asam ferulat is the most abundant phenolic acid found in general grains gitu ya. Jadi di biji-bijian which constitutes its main dietary source, the ferulic acid content of wheat grain 0,8 sampai 2 gram per kilogram dari weight gitu. Jadi 0,8 gram per kilogram dari berat keringnya, which may represent up to 90% of total phenolic ferulic acid is found chiefly in the outer part of the grain. Nah, kan kita lihat kalau bagaimana kalau di area yang paling luar dari si biji-bijian, ya, kita katakan dia ada di area aleuron. Aleuron layer and pericarp of wheat grain contains 98% of the total ferulic acid. The ferulic acid content of different wheat flour is directly related to level of sieving and then is the main source of polyphenol. Jadi asam ferulat itu merupakan satu sumber dari polyphenol, di mana di sini rice and oat flours contain approximately the same quantity of phenolic acid of wheat flour, although the content in maize flour is about 3 times as high. Jadi di sini di tepung beras ataupun di tepung oat gitu ya, dia itu secara kuantitatif dia mengandung 3 kali lebih tinggi gitu ya dari kandungan phenolic acidnya dari bentuk asam ferulat. Ferulic acid is possibly in the trans form, jadi banyak ditemukan dalam bentuk trans, which is esterified to arabinoxylan and hemicellulose in the aleuron. Jadi dia teresterifikasi dalam bentuk arabinoxylan dan hemicellulose atau bagian aleuron. Only 10% of ferulic acid is found. Jadi hanya 10% dari asam ferulat ini ditemukan dalam bentuk dia soluble free. Jadi dalam bentuk bebas yang dia itu terlarut pada wheat bread. Several dimers of ferulic acid are also found in cereal and from bridge structure between genes and chromosomes. Jadi ini banyak ditemukan, yaitu justru memang
juga dalam bentuk bebas, teresterifikasi, ataupun juga dia dalam dimers dengan adanya itu. Nah, bagaimana dengan aktivitas antioksidan, aktiviti dari si phenolic acid yang ditemukan buah-buahan? They can play a role important role in absorbing and neutralizing absorptive reactive oxygen species. Jadi dia itu bisa menetralkan atau bisa mengabsorpsi dari ROS. ROS itu adalah reactive oxygen species yang merupakan penelitian dari si radikal aktif. Dan dia adalah reactive oxygen species dengan cleansing singlet dan triplet tiket berfungsi dengan baik. Jadi dia bisa cleansing gitu ya, dia bisa dan singlet atau triplet tiket or komposisi proses ataupun dia bisa menggunakan when there is an imbalance between growth and antioxidant defense mechanism, there is still the antioxidant modification in cellular membrane or intracellular membrane and result in proliferation of membrane. Jadi kalau misalkan terjadi imbalance, jadi tidak balance nih antara kadar ROS dan antioksidan defense mechanism. Jadi ROS-nya atau defense-nya itu jumlahnya meningkat, sedangkan mekanisme dari oksidan dalam tubuh kita itu rendah gitu, maka si ROS atau bebas ini akan menyebabkan terjadinya modifikasi oksidatif pada bagian membran seluler atau intraseluler molekul yang menyebabkan terjadinya proksidasi pada membran lipid atau juga bisa leading to the accumulation of lipid peroxide. Jadi dia juga bisa menyebabkan terjadinya akumulasi dari oksidan lipid. Nah, inilah yang disebut sebagai stress oxidative. Stress oxidative has been linked to cancer, aging, atherosclerosis, inflammation, neurodegenerative disease such as Parkinson's and Alzheimer's disease. Jadi oxidative stress inilah yang menyebabkan lebih lanjut terjadinya pembentukan kanker, aging, atherosclerosis gitu ya, inflammation, and neurodegenerative disease such as Parkinson's and Alzheimer's. Asam kafeat, asam parakumara, dan asam ferulat concentration are generally high in young fruits of raspberry. Terus kemudian blackcurrant, strawberries, falling first rapidly and then more slowly during operation and surface storage. Jadi dia itu menyebabkan terjadinya penurunan gitu, penurunan konsentrasi high in young fruits and raspberry, blackcurrant, and strawberries. Jadi falling first rapidly and then more slowly during operation and surface storage. Jadi dia itu asam kafeat, asam parakumara, dan asam ferulatnya itu biasanya dia itu tinggi pada saat dia posisinya itu masih muda ya, jadi buahnya masih muda. Tapi dia itu akan mulai turun ketika dia terjadi dan juga lebih turun lagi ketika dia itu post harvest storage. Jadi dia pada saat proses penyimpanan post harvest. Jadi setelah dia panen terus kemudian disimpan, ini dia menyebabkan terjadinya. Nah, ini adalah derivat dari asam hidroksi asam benzoat. Nah, ini di sini ada benzoic acid, strukturnya ya, contoh struktur dari asam benzoat, terus kemudian dia hidroksi benzoat, terus kemudian asam salisilat, ada asam protokateat, asam kentisat, asam fenilat. Ini teman-teman dari struktur fenolik yang dia merupakan turunan dari asam benzoat. Kemudian ada asam piadatrat, asam galat ini, terus kemudian ada asam sirimat. Terus kemudian ada juga asam derivat dari asam sinamat, ini adalah struktur dari asam sinamat. Kemudian ada ortometapara dari asam kemara, asam kafeat, sinapat, kemudian asam ferulat. Hydroxyphenic acid on vegetable brassica corps. Jadi di brassica corps ini ada asam parakumara, kemudian ada asam sinapat, asam ferulat, kemudian juga ada 3O, paveolinic acid. Terus selanjutnya compounds in virgin olive oil
dari tan oleoyural. Ini ada struktur 3 hidroksylamic acid gitu ya, para dan turunan-turunannya. Terus kemudian ada asam silanit dan derivat-derivatnya. Terus kemudian ada phenol compound virgin olive oil dari Tangirupa lagi. Ini ada phenylethyl alcohol dan terus kemudian phenolic acid dan turunannya di aldehyde forms dari saccharidoids. Ini turunan-turunannya. Terus kemudian ini kalau dilihat dari relative concentration of phenolic acid and flavonoid and wines gitu ya. Ini bukan pembenaran bahwa kita bisa boleh minum wine ya atau menggunakan wine, tapi ini hanya pengetahuan umum aja. Terus kemudian ada asam benzoat, asam hidroksisinamid, ada resveratrol, terus kemudian ada stilben, dan kemudian juga ada asam rosmarin. Rosmarin di ini merupakan struktur dari ester dari merupakan turunan ester dari asam kafein yang dia itu merupakan 3,4 dihidroksifenylate acid. Jadi dia memiliki, it has number of interesting hydroscopic activity Gracia dari antimikrobal gitu ya. Rosmarinic acid ini ada bisa untuk anti alergi juga, terus kemudian antiviral dan anti-inflammatory. Selain itu juga commonly found in species of the Boraginaceae and Lamiaceae. The plants with rosmarinic acid content were used in the traditional medicine. Jadi ini banyak digunakan pada pengobatan tradisional. Today, plant extract found more some application in food and cosmetic industry. Jadi Boraginaceae sama Lamiaceae ini sudah mulai banyak digunakan untuk di makanan dan juga di kosmetik lain juga di kesehatan. Dan flavonoid dan melatonin, ada beberapa penelitian mengelompokkan golongan polyphenol ini sebagai pikelat logam berat dan sebagai antioksidan, di mana pada kelompok polyphenol ini flavonoid termasuk di dalamnya. Jadi ini ada golongan-golongan yang mengandung logam, di antaranya ada rutin, merit, rosemary, dan kemudian makanan hitam, kemudian dia ada dan anthenic acid juga, asam lemak, artigenin, biosmin, fluoradin, pisetin, taxifolin, naringenin, kemudian ada quercetin, rutin, hirsetin, luteolin, terus kemudian ada selain itu juga ada naringenin, baetelin, panggala, kemudian similin, silipin, dan nah, kalau derivat dari asam hidroksisinat itu bisa juga dia menghambat dari melanogenesis. Nah, melanogenesis ini adalah proses pembentukan melanin yang menyebabkan penghitaman pada kulitnya. It was observed that aromatic acid contains semblers inhibit tyrosinase and its monofelonase dan diphenolase. Di mana di sini laki itu menghambat non-competitive inhibition for L-dopa oxidation by measured contractions. Jadi dia menghambat L-dopa ya. Jadi dia pada substrat itu N-pyrrolol, serotonin, dan N-fumaril yang itu menghambat pembentukan melanin. Di mana di sini methylation and hydroxylation of cinnamon acid derivative may play role important of the inhibition. Jadi di sini dia itu banyak digunakan pada kosmetik gitu ya, karena dia juga bisa menghambat adanya penghitaman gitu ya, penggelapan. Ini adalah contoh struktur pada kendala asiatica. Terus kemudian dari proyek ini ini beberapa yang ditemukan adalah dari jadi hidroksylamic acid, terus kemudian ada berbagai tanaman gitu ya, ada blueberry, kiwi, cherry, plum, albergine, dan lain sebagainya. Ada kiwi, ada aprikot, ada plum, terus kemudian itu, terus kemudian
Steel band itu juga banyak kan gitu ya. Steel band, nah, Ethan ada konsumsi featuring on both si oxidas patrol ini steel band yang dia itu diisolasi dari manusia yang bisa menghambat jadi itu Baltimore inhibitor activity dan that positive jadi dia justru malah bisa menghambat melanisa 32 kali lebih kuat daripada asam kodik didapatkan lebih kuat dia dia menghambatnya. Based on the potent inhibitor capacity, oxidirase patrol itu juga reduce pigmentation. Dia juga banyak akhirnya patrol ini digunakan pada kosmetik atau di industri. Kemudian steel band. Jadi terpantau another three hydroxyl bands were also purified and amplified as potent tyrosine inhibitor. Contohnya ini ada chloroform, terus kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Itu juga bisa digunakan untuk menghambat dari tirosinase yang dibandingkan dengan setelah dan acid. Memang memang sudah banyak dibuktikan ya sudah banyak digunakan dia sebagai anti apa ya anti melanose seperti itu. Hidroksistirofan derivatif such as resveratrol dan oxyresveratrol effective whitening agent already due their high affinity of tyrosinase can found in herbivores atau Artocarpus. Jadi di herbivore itu dia ada di batangnya ya di Artocarpus, Artocarpus albicans, Artocarpus comedianus, kemudian Artocarpus dada dari Leucodendron, terus kemudian ada juga dari Similanthus. Jamurnya di Artocarpus heterophyllus ya dia di bungkal, kemudian di Lapuca juga itu ini adalah struktur dari asam hidroksibenzoat dan kemudian hidroksisinamat dan ini adalah turunannya yaitu resveratrol. Kemudian bagaimana struktur yang ada di golongan kurkuma gitu ya. Spesies ini ada kurkumin, terus kemudian ada aromatika di mana kurkumin ini menghambat hidrosinase dan menghambat sintesa dari pigmen. Itu hidrokurkumin itu multifunctional natural skin lightener and brightener, dua network itu contohnya ini dari kurkuma longum atau dari turmeric dia terhidrogenasi dan mixture of tetrahydrokurkuminoid is obtained. Jadi dia itu ada bagian dari kurkumin, pokoknya dari 3 jenis kurkumin itu ya, kurkumin, metoxikurkumin atau kurkumin yang dia itu juga premixture of tetrahydrokurkuminoid. This natural blend is probably a statical antioxidant and anti-inflammatory agent with superior radical scavenging and lipid peroxidation inhibition efficacy as compared with vitamin A. Yang ini diindikasikan that tetrahydrokurkuminoid particular. Jadi dia itu memang memiliki aktivitas menjadi kuat. Namun kemarin mendapatkan belum dari phenylpropanoid with benzopyramine plus yang dilakukan menghambat dari tirosinase dari tirosinase dan recently used in topically applied cosmetic due to its source and multifunctional active. Ini dia juga cantik dari ini digunakan
untuk menghambat derosinase. Tapi although it's not the only point of effective melanogenesis, ya menyebabkan menghambat terjadinya hiperpigmentasi yang mempengaruhi ini adalah quinone, benzoquinone, proquinone, anthraquinone, dan lain sebagainya. Ada juga aktivitin dan dari fast food dari California BKY, di mana di sini dia di 10 California itu dia ditemukan bisa menghambat dari oksidasi dari alkohol yang dikatalisis oleh nitrogenase and was effective in topical treatment dari spontaneous hyperpigmentation catalyst by hyperactive melanin. Jadi di sini struktur yang digunakan gitu ya hidroquinone ini arbutin derosinase activity dan sehingga ini juga ya rutin sekali sebagai pemutih itu ya di industri kosmetik. Polisiklik aromatik di antara hibrisid tanaman hibridum atau dia memberikan aktivitas dari cytoprotection untuk melindungi sel dari infeksi HIV, dari inhibition of HIV-1 application anti HIV activity or non-specificity. Jadi di sini ada hibridin yang ditambahkan materi dari animal kita lanjutkan lagi ke materi yang kedua, yaitu ada materi ke kimia. Setelah kita mencari dari struktur kimia, maka kita akan melihat kita melakukan screening senyawa fitokimia. Di mana screening fitokimia ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana senyawa kimia apa saja yang dikandung yang biasanya punya aktivitas biologis secara tertentu. Nah di sini karena tujuannya ini adalah untuk evaluasi ini bersifat polar, semipolar maupun jadi digunakan untuk polar baru yang dia itu untuk seluruh senyawa bisa keluar gitu ya. Nah, fluorida yang digunakan untuk melakukan ekstraksi awal itu adalah etanol atau metanol 8%, atau juga bisa digunakan pelarut-pelarut yang sifatnya semipolar ya. Preparasi untuk screening kimia saya ini digunakan 100 gram salisia, 20 ml, kemudian ditambahkan etanol, kemudian dia dipanaskan di atas water bath sampai 1 jam, dan untuk mencegah penguapan dengan kapas, kemudian dilakukan pendinginan dengan lima dan disaring ke dalam larutan air. Sehingga di sini simplicianya itu ditekan dengan better sampai meter kemudian volume yang diketahui. Nah, volume ini ekuivalen dengan berat vibrasi. Jadi di sini semacam proses ekstraksinya ya. Nah, untuk screening golongan alkaloid itu bisa ditambah dipanaskan di atas penanas, terus kemudian setelah dingin ini ditambahkan 3 gram NaCl, kemudian kemudian disaring, di mana di sini filtrat yang ditambahkan adalah 5 ml HCl, terus kemudian filtratnya ini dibagi menjadi 3 bagian, satu A, satu B, dan satu C. Nah, yang satu A itu dengan
reaksi Maillard, satu B ditambahkan dengan Wagner dan satu C ini merupakan belakang. Nah, kalau ada keturunan atau endapan dengan adanya reaksi Maillard atau Wagner, ini dia menunjukkan adanya alkaloid. Jadi di sini ada beberapa macam reaksi alkaloid karena ada sensitivitas yang berbeda-beda di sini. Yang bila positif terhadap reaksi, maka ini dia akan dikatakan dia positif gitu ya. Nah, beberapa jenis reagen untuk mengenalkan alkaloid di antaranya adalah Buchandet, Bradendorf, Mayer, Wagner, Walser, Eckel, chloride, Hager, Krautmann, kemudian mungkin fluoride. Terus kemudian yang memberikan positif palsu terhadap reaksi alkaloid di antaranya ada. Jadi kita harus hati-hati kalau misalkan di dalam senyawa tersebut selain alkaloid itu ada ada senyawa alkaloid yang lain. Jadi di sini ada glikosida, betain, kolin, purin, tanin, kemudian ada garam amonia, amin termetilasi, derivat alfa piron, kemudian ada senyawa mustardonin yang terindikasi di bawah. Ini harus di bagaimana kalau itu melakukan KLD yang bisa dilakukan dengan menggunakan fase gerak. Jadi fase geraknya itu katanya normal ya. Jadi fase gerak yang digunakan adalah gel yang dia itu GF254 yang gel fluorescence 254, terus kemudian fase geraknya ada etil asetat metanol air dengan perbandingan 116,5 dan 13,5. Bisa digunakan juga penampak noda, jadi disemprot. Jadi setelah di KLT di apa namanya di air mati, terus kemudian dikasih penampak. Ya, jika timbul warna jingga, mungkin menunjukkan adanya alkaloid karbon ekstrak. Kiriman untuk golongan glukosida saponin ini bisa dilakukan uji klinis. Misalnya ekstrak sebanyak 0,3 gram ini dimasukkan ke dalam reaksi, terus kemudian dikocok sehingga dikocok sampai 30 detik, dan kalau dia mengandung saponin itu dia akan menghasilkan adanya buih yang stabil selama 30 menit yang tinggi 3 cm di atas permukaan cairan. Jadi dia relatif stabil, buihnya relatif kuat ya, adanya saponin. Atau bisa juga dia ada dengan reaksi warna. Dibagi lagi, dibagi 2A, 2A, 2B, 2C, di mana 2A ini digunakan dengan liver maaf, yang 2A digunakan sebagai rambut blanco, yang 2B itu ditambahkan dengan Liberman puncak ya, yaitu ditambahkan dengan terus kemudian diamati perubahan warnanya. Apabila terjadi perubahan warna jadi hijau, maka itu menunjukkan adanya adanya saponin. Atau warnanya menjadi kuning, maka menunjukkan adanya saponin. Selanjutnya ada uji Salkowski, di mana di sini dua digunakan sebagai pelaku, di mana larutan baja ini juga sebanyak 5 ml ditambahkan 1,2 ml. Ada yang tidak jenuh ini ada dengan kumpulnya cincinnya. Nah, untuk identifikasi sapogenin ada steroid dan triterpenoid. Di sini ekstrak sebanyak 0,5 gram dan kemudian setelah dingin akan dirapatkan dengan amonia. Ini harapannya dipanaskan, kemudian dibacakan itu fungsinya itu adalah untuk mengintroduksi saponin ya. Setelah dia dinetralkan dengan amonia, terus kemudian dia diekstraksi dengan N-heksan. Nah, dari N-heksan inilah yang kemudian kita nanti akan di KLT. Nah, di KLT fase geraknya N-heksan dan N-heksan satu dengan penampak nodanya adalah N-1 itu langsung pada sapogenin itu ditunjukkan dengan adanya untuk anisaldehid asam sulfat, terus kemudian merah muda Bagaimana dengan terpet? Terpet ini dia dilakukan juga kemudian menggunakan yang segera anisaldehid asam sulfat tadi itu ya. Terus kemudian untuk screening flavonoid
itu dikocok dengan NHEXA, terus kemudian dibagi lagi menjadi 3 larutan yang berbeda. Yang pertama diuji dengan head smith dan menthol. Jadi 3A digunakan sebagai belangko, 3B ini dinamakan HCl4. Kemudian dipanaskan, dilihat apakah terjadi perubahan warna atau enggak. Bila telah menjadi warna merah, itu menunjukkan adanya cyanida, gitu ya. Ini bisa dibandingkan dengan belangko. Kemudian menggunakan uji standar ini ditambahkan HCl4 dan dipotong ada 4 potong magnesium. Terus kemudian dimasukkan magnesiumnya, diamati perubahan warna yang terjadi. Ya, pastinya apabila berubah menjadi warna jingga maka itu warna. Kalau warna merahnya pucat menjadi warna merah, kalau menjadi warna kuning harus dibandingkan ya dengan belangkonya. Kalau tidak dibandingkan dengan lamanya itu susah. Kan sebenarnya warnanya apa sih? Apakah ini warna merahnya merah pucat atau merah jingga atau merah tua? Gitu. Susah. Jadi harus dibandingkan dengan belangkonya. Terus kemudian kalau dengan KLT kita bisa menggunakan segeranya PAP. Kalau langsung saturation dengan air, dikocok, terus kemudian kita lihat ya akan ada memisah gitu. Maka kita ambil. Nah, digunakan penampak nodanya adalah berarti berat atau ya. Jadi warna flavonoid ini ditunjukkan adanya timbulnya noda yang berwarna kuning intensif. Dia juga akan hilang ya lama-lama kalau areanya juga gelap. Maka di sini ketika jadi pengamatannya harus cepat, harus segera dibandingkan. Terus kemudian gimana ada perubahan warnanya. Noda kuning ini yang timbul oleh reaksi sitrobora tadi bersifat permanen kalau dari sitrobora. Tapi kalau dengan amonia tadi lama-lama bisa. Segera itu disebut PAA atau PAW, ya, butanol acetic acid water. Dibuat dengan mencampur 3 komponen, butanol, air, dan asam asetat gitu ya. Perbandingannya 4:1:5. Maka akan ada 2 lapisan. Lapisan atas diambil dipakai sebagai fase gerak untuk mengeluasi. Jadi yang diambil adalah fase yang atas ya, bukan fase yang bawah. Kalau yang fase yang bawah itu adalah airnya. Bagaimana untuk polifenol dan tannin? Di sini ekstrak itu ditambahkan 10 ml base atas. Terus kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada dilakukan uji gelatin. Sekali lagi yang larutan A itu digunakan sebagai pelapis. Kemudian larutan B ini ditambahkan gelatin. Dan 5 ml larutan NaCl 10%. Apabila terjadi endapan putih, maka menunjukkan ada yang mati. Kemudian adanya uji variklorida sebagai bagian dari diberikan beberapa tetes larutan MCl3, kemudian diamati apakah terjadi perubahan warna. Apabila ada perubahan warna menjadi warna hijau kehitaman, maka menunjukkan adanya tannin. Apabila tidak muncul adanya endapan, tetapi setelah ditambahkan MCl baru perubahan warna menjadi hijau biru, maka adalah senyawa polifenol. Jadi kalau MCl3 itu positif, maka dilakukan uji gelatin. Kalau dia juga positif, maka dia menjadi tannin. Kalau HCl3-nya itu positif tapi uji gelatinnya negatif, maka itu adalah polifenol, bukan golongan tannin. Tapi kalau HCl3 positifnya negatif, maka dia itu tidak mengandung polifenol dan tidak mengandung tidak pada KLT, walaupun dan asam forbik dengan perbandingan 9 dan 0,5 dengan penampak nodanya HCl3. Nah, adanya warna hitam ini menunjukkan adanya polifenol. Kalau dari antraquinon gimana? Kalau untuk antraquinon itu bisa kita gunakan uji burn tracker. Di mana uji burn tracker ini setelah diekstraksi gitu ya, terus kemudian dengan aquades disaring, diekstraksi dengan benzena, terus kemudian benzena bisa diganti dengan toluena kalau nggak ada benzena. Terus kemudian fase benzenanya dikumpulkan, dibagi menjadi 2 larut, yang dibagi menjadi 2 larutan, yang A dan B. Yang A sebagai belangko, yang B itu ditambahkan amonia dan hidrogen. Kemudian warnanya merah menunjukkan adanya aquinol.
Kalau dengan Brontiger yang telah dimodifikasi itu ekstra ditambahkan dengan 5 ml KOH ditambahkan dengan 1 ml H2O2 encer. Terus kemudian disaring, difiltrat dengan benzena, difiltrasi dengan benzena. Terus kemudian fase benzenanya lagi diambil menjadi larutan A dan B, di mana larutan A ini adalah alkohol, larutan B ditambahkan amonia. Nah, kalau warna merah pada lapisan alkalis ini menunjukkan adanya antioksidan. Untuk artinya bisa digunakan fase gerak benzen adalah dengan penambahan nodanya adalah larutan 10% KOH dalam metanol. Timbulnya noda berwarna kuning, kuning coklat, merah ungu, atau hijau ungu menunjukkan adanya senyawa. Nah, ini glucosida ya. Ini dari golongan glikosida ini simplisinya yang segar, simplisia segar ini dipotong, terus kemudian dimasukkan kertas saring ke dalam asam pikrat yang sudah dipasangkan. Warna kuning ini akan menunjukkan perubahan warna dari merah menjadi merah apabila terdapat asam cyanida. Nah, bagaimana untuk melihat cyanhidrinnya? Nah, ini bisa dilihat dari tes Grignard-nya. Tes Grignard di mana di sini 2 sampai 5 gram serbuk ditambahkan air, kemudian ditambahkan 1 ml CaCl3, kemudian ditutup digabus dengan diselipkan kertas pikrat. Di mana kertas pikrat ini tidak boleh menyentuh cairan, yang kemudian dipanaskan, terus kemudian dilihat perubahan. Ada perubahan warna merah nggak? Kalau dia berubah menjadi warna merah pada kertas pikrat, maka dia positif glikosida cyanhidrin. Itu adalah untuk materi screening fitokimia. Saya rasa sudah cukup untuk materi fitokimia di semester ini. Saya ucapkan terima kasih. Bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.